Beberapa hari yang lalu ada sebuah diskusi sederhana ya, yang mengajak saya juga untuk berpikir dan berefleksi tentang bagaimana kaum religius. Kaum religius itu adalah orang yang menghidupi nasihat-nasihat Injili, yaitu mereka yang berkaul, biarawan-biarawati yang berkaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, hadir di dalam media sosial. Kemudian saya melihat diri saya sendiri, karena seingat saya cukup update di media sosial cukup lama, karena saya merunut ke belakang. Sejak tahun 2005 saya sudah punya akun blogspot ya, dan itu berhenti pada tahun 2012 ketika muncul Facebook itu, kemudian tidak lagi diupdate blogspot saya itu. Kemudian 2007 saya sudah punya Facebook, 2007 juga saya punya Twitter, kemudian dulu pernah ada Friendster, ada Multiply, kemudian ada lagi 2014 saya mulai menggunakan Instagram sampai sekarang. Tapi dari diskusi sederhana yang diajukan teman saya tadi membawa sebuah permenungan yang dalam juga ya. Mungkin dulu waktu masih awal-awal ya, biasalah ya, secara natural menunjukkan eksistensi diri. Saya banyak memposting ya, mungkin latihan bahasa, posting kehidupan harian, kemudian ada juga pemikiran-pemikiran kritis dan sebagainya. Ada juga hidup keseharian yang waktu itu belum sempat terpikirkan apa ini, kecuali ya sebagai orang yang masih muda mau menunjukkan eksistensi dan sebagainya. Tapi sekarang setelah beberapa tahun berlalu, kemudian saya berpikir tentang identitas kehidupan religius yang notabene ketika seorang religius hadir di dunia itu tentu membawa pesan kenabian, kenapa hidupnya seperti itu. Dan media sosial digunakan sebagai sarana untuk kurang lebih memperkenalkan kehidupan religius, dan juga untuk memasuki suatu dunia di mana kita bisa melihat secara langsung, istilahnya berenang dalam dunia media sosial, menjumpai orang-orang yang ada di sana sebagai dunia baru, benua baru, dan juga suatu yang menumbuhkan suatu cara berpikir dan mentalitas yang baru juga. Tapi benar juga ketika harus ditanyakan kepada kita kaum religius, apakah kehadiran kita di media sosial itu tetap membawa identitas religius, kita hadir di dunia tetapi tetap mengambil jarak ataupun tidak larut tenggelam dalam dunia. Nah, ini pertanyaan kritis menurut saya, karena bisa jadi kita punya dunia real kita itu ya komunitas kita, komunitas di mana kita tinggal, komunitas pastoral, komunitas karya, di mana kita benar-benar berjumpa dengan orang yang real, begitu. Kemudian kita hadir di media sosial yang menghadirkan suatu kehidupan yang maya, yang virtual. Nah, kalau tidak hati-hati, mungkin bisa juga terjadi bahwa apa yang kita bawa di media sosial itu maksud kita memperkenalkan kehidupan religius, tapi kemudian menjadi suatu gambaran yang tidak realistik. Tidak realistik ini bisa jadi begini, bisa jadi, ambil contoh lah, kehidupan real dalam hidup membiara itu tidak terlepas dari problem-problem hubungan interpersonal selama kita masih menjadi manusia ya. Semua itu ada, sama seperti juga kehidupan rumah tangga seperti itu. Tapi bisa jadi kita terjebak menghadirkan di media sosial satu kehidupan yang ideal gitu, bahwa itu sangat surgawi, kehidupan surga dunia. Harapannya ayo kita bergabung dalam satu kehidupan yang luar biasa, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, tidak kekurangan satu apapun. Tidak salah sebenarnya, tapi
sebagai orang yang real, saya sebagai orang yang real karena hidup dalam komunitas dan juga hidup dalam memasuki dunia virtual media sosial, ya ini harus hati-hati, karena kalau tidak nanti orang-orang yang melihat kita di media sosial itu kemudian memiliki gambaran yang tidak tepat. Tidak tepat ini bisa berefek negatif, karena tidak tepat itu misalnya kemudian wah begitu indahnya, begitu hebatnya, tapi saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa itu, sehingga ya akhirnya ya hanya seperti itu gitu ya. Itu bagi orang yang melihatnya. Bagi kita, jangan sampai media sosial kemudian mengasingkan kita dari dunia real di mana kita hidup ya. Dunia real itu ya hidup bersama orang-orang nyata, saudara-saudari kita dalam komunitas. Bisa jadi ya, ini tidak selalu media sosial menjadi pelarian, karena betapa sulitnya menjalin relasi interpersonal secara konkret dengan orang-orang konkret. Lebih mudah menjalin relasi virtual dengan orang-orang yang tidak kita jumpai setiap hari 24 jam. Maka ini kalau tidak kritis ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka bagi saya sendiri, media sosial kita gunakan kadang-kadang posting simpel-simpel yang benar terjadi dalam komunitas, benar-benar terjadi, dan itulah yang menjadi ritme hidup komunitas, sehingga orang bisa tahu kurang lebih kehidupan religius itu seperti apa. Mungkin ya remeh-temeh, mungkin sekitar memposting jadwal, memposting kegiatan kerja, masak, atau nyanyi, latihan huruf dan sebagainya. Jadi saya kira kita hidup religius ini tetap harus dikembalikan kepada makna aslinya, meskipun dunianya itu bertambah, ada dunia baru ya, dunia itu tadi, dunia virtual tadi, tapi semangat asalinya masih tetap sama, Pak. Kita memang dari dunia, tetapi kita mencoba memberi kesaksian tentang suatu kehidupan yang tidak lekat dengan dunia, dan kiranya inilah yang pesan yang harus sampai kepada orang-orang yang melihat kita di dunia, di media sosial, berasal dari dunia tetapi tidak melekat pada hal-hal duniawi. Suatu pesan kenabian yang ditujukan oleh Yesus sendiri, mengosongkan dirinya ya, kita orang-orang yang mencoba menghidupi kaul kemiskinan, apakah kemiskinan seperti Tuhan Yesus, kemurnian dan juga ketaatan. Jadi ini obrolan pasar. Terima kasih, Tuhan memberkati.